Genre. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda, yang berencana. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, mungkin sebelum mulai aku mau izin kepada Psikologi Universitas Indonesia. Wow, ini CV-nya banyak banget teman-teman. Ternyata Katia ini memang keren banget ya. Jadi memiliki banyak sekali pengalaman. Di antaranya mungkin aku akan bacakan salah satu sertifikat yang beliau miliki. Yaitu yang pertama, ini ada register psikologis. Sertifikatnya dikeluarkan oleh Himpunan Psikologi Indonesia dengan nomor registrasi SIP.01 IP.20804 1038 serta registered assessor of competency. Oh, menjadi asesor ya Katia ya. Asesor yang sertifikatnya dikeluarkan oleh BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi dengan riwayat pekerjaan sebagai banyak sekali riwayat pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Katia ya. Tapi sampai saat ini dari tahun 2007 itu menjadi pegawai di Universitas Paramadina ya Kak ya. Dengan jabatan yang tentunya pada jabatan terakhirnya ialah Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban di Universitas Paramadina. Seperti itu. Oke. Oh ya, Februari 2020 ya Kak ya. Oke, dan tentunya dengan banyaknya juga nih ada beberapa akademik artikel atau paper yang telah dirilis oleh Katia. Itu salah satunya adalah oleh Kak Tia Rahmania itu dengan Kak Dinar Saputra, kemudian juga Kak Dwita Priyanti, Kak Alfi Kalia Kertamuda, Fatihah C. Hendricks pada tahun 2019 itu adalah profiling kompetensi para direktur di Universitas Paramadina, Universitas Paramadina Jakarta. Oke, beri tepuk tangan yang meriah teman-teman buat pemateri-pemateri kita yang hebat banget ini ya. Mungkin teman-teman udah nggak sabar kali ini Ayah Katia ya. Jadi pada hari ini kita mau membahas terkait dengan tagline-nya tuh judulnya adalah mobil racing gitu. Jadi mobil racing ini kepanjangannya adalah mobilisasi remaja untuk atasi stunting. Jadi gimana sih caranya Ayah kemudian juga Katia supaya teman-teman di genre seprovinsi Banten ini, kan Banten ini saat ini menduduki posisi yang cukup tinggi ya di klasemen stuntingnya gitu. Yang memang sebetulnya itu tidak bisa dibilang prestasi gitu. Sehingga memang menjadi urgensi buat teman-teman di forum genre untuk turut mendukung dalam percepatan penurunan stunting gitu. Maka dari itu semoga harapannya dengan talk show ini teman-teman bisa menyimak dengan baik nanti apa yang akan disampaikan oleh Ayanopian dan Katia ya terkait dengan bagaimana kiat-kiat supaya kita sebagai remaja itu bisa memobilisasi caranya untuk dapat mengatasi stunting. Baik, mungkin aku mau nanya dulu gimana kabarnya Ayah? Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya Ayah, mungkin mikrofonnya. Jadi pada sore hari ini terima kasih luar biasa. Jadi kalau Tetia manggil adik-adik, kalau saya nanti dimarah kalau manggil adik-adik. Anak-anak semua yang tercinta, terima kasih Mas Rizky. Alhamdulillah kita semua sore ini sehat semua. Jadi saya sangat gembira dan senang sekali bertemu dengan Ananda semuanya yang luar biasa. Selamat malam. Sore. Alhamdulillah. Masih segar berarti ya. Tapi kalau selamat malam juga. Itu tidur namanya. Terima kasih. Jadi kenapa Mas Rizky ya, remaja ini adalah tumpuan harapan bangsa. Termasuk tadi terkait mobilisasi bagaimana remaja untuk cegah stunting. Karena kenapa? Karena para remaja inilah yang akan nanti menentukan masa depan bangsa. Bukan saja para remaja ini yang nanti akan menyambut tongkat estafet para pemimpin, para pelaku, para yang manggung saat ini, tetapi juga akan nanti meneruskan, melahirkan anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa. Ya. Inilah kenapa remaja tadi dikatakan mobilisasi remaja untuk cegah stunting. Jadi remaja yang ini nanti akan memasuki fase berkeluarga. Ini dalam konteks remaja untuk menyiapkan generasi yang akan datang. Untuk dapat menjadi remaja yang siap untuk memasuki fase berkeluarga dan nanti melahirkan anak-anak penerus bangsa ini yang sehat, kuat dan cerdas,
maka harus terlahir dari ayah bunda yang sehat. Anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas akan terlahir dari orang tua yang sehat dan cerdas. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, kalian harus paham tentang reproduksi remaja. Kalian harus paham apa yang harus dipersiapkan untuk menjadi calon ibu. Bagi laki-laki, calon ayah. Ini. Karena mengapa? Ketika calon ayah, calon ibu, nanti waktu mau menikah, mau berkeluarga, mau masuki kehidupan berumah tangga, dalam kondisi tidak sehat, maka dikhawatirkan nanti akan melahirkan atau berpotensi melahirkan anak-anak yang tidak sehat atau stunting. Lalu cara bagaimana? Pastikan kesehatan reproduksi. Kemudian pastikan bahwa kalian menikah di usia yang cukup, ideal. Dan pastikan selama kalian mulai dari persiapan untuk menikah sampai nanti pengasuhan 2 tahun, betul-betul terpantau, betul-betul dipastikan dalam kondisi yang baik dan sehat. Ini kan? Nah, lalu bagaimana anak-anakku semuanya? Bagaimana? Ini kalian caranya apa? Ayo, ini sekarang anak-anak ini kan banyak sekarang ini mau diet terus ini, Mbak Tia mau diet terus. Senangnya apa? Apa namanya makanan yang di pinggir jalan itu apa? Ya, seblak celok. Ayah. Oh, cilok. Ya kan? Cilok seblak tuh ayah. Kemudian Indomie. Ya kan gitu kan? Ini. Padahal para remaja yang akan menjadi calon pasangan usia subur itu perlu asupan gizi yang seimbang. Ya kan gitu? Perlu menjaga kebugaran tubuh. Perlu menjaga keseimbangan berat tubuh. Itu kan? Kemudian kalian juga perlu menjaga hidup yang bersih. Kemudian ada satu lagi yang tertinggal, perlu menjaga kesehatan berpikir yang positif. Ini jarang ini Mbak Tia, ini Mbak Tia psikolog. Ini kadang-kadang fisik saja. Tetapi bagaimana pikiran positif, mental yang sehat, ini juga akan berpengaruh kepada anak-anak yang dilahirkan, terutama bagi para remaja yang mempersiapkan dirinya untuk menjadi calon-calon orang tua. Nah, bagaimana ini mobilisasinya? Inilah keberadaan teman-teman para duta genre, para remaja, forum genre. Dan saat ini anak-anak Anda semuanya, duta-duta genre juga terbentuk di semua desa dan kelurahan. Sepasang duta genre desa dan kelurahan yang akan menjadi mitra kalian untuk menyebarkan apa? Menyebarkan nilai-nilai generasi berencana yang positif. Jadi kalau hanya ada duta genre di kabupaten kota saja, ini sangat terbatas. Tapi kalian sudah punya teman, sudah punya rekan yang ada di desa dan kelurahan. Inilah yang akan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyebarkan virus-virus generasi berencana ini di semua remaja yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten ini. Jadi nanti ini Tetia ya, ini anak-anak kita remaja ini begini. Kalau selama ini kan biasanya orang tua itu kalau berdiskusi dengan anaknya biasanya nggak lama, anaknya lari, nggak nyaman kan? Tetapi kalau berbincang, berdiskusi, ngobrol sama teman sebayanya, ini mereka tahan berjam-jam, ya, bertahan berjam-jam. Nah, kalau teman ngobrolnya ini orang yang baik, maka akan ikut baik. Tapi yang dikhawatirkan teman untuk curhat ini adalah teman yang ternyata menjerumuskan, ini yang kita khawatirkan. Oleh karena itu melalui duta genre ini adalah remaja-remaja yang terpilih, remaja-remaja yang bisa menjadi role model, remaja-remaja yang bisa menjadi konselor sebaya, Mbak Tia. Inilah yang akan kita untuk menyampaikan pesan-pesan generasi berencana ini, yaitu melalui anak-anak kita duta-duta genre ini. Jadi inilah bagaimana memobilisasi nilai-nilai pemahaman tentang pencegahan stunting ini harus terus kita galakkan dan kita masifkan di kalangan remaja,
remaja tetangga kita, teman-teman sekitar kita, kemudian saudara-saudara kita. Ayo sampaikan bahwa stunting ini adalah sesuatu yang perlu kita sikapi, kita khawatirkan agar anak-anak nanti tidak ada yang lahir stunting, semuanya menjadi anak-anak yang sehat dan cerdas. Itu Mas Rizky ya, Mbak Tia ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mohon izin ya, mungkin nanti setelah ini kita juga masih akan tetap berlanjut karena kita akan diskusi ya terkait dengan masih banyak lagi ya yang pengen banget teman-teman ketahui gitu terkait peran remaja dalam percepatan penurunan stunting gitu. Oke, kabar baik dari Ayah ya karena beliau masih bisa memberikan sambutan kepada teman-teman ya. Alhamdulillah berarti Ayah sedang dalam kondisi yang fit ya. Oke, jadi tadi sebagaimana telah disampaikan oleh Ayah teman-teman, kita harus bisa menjadi sebagai generasi berencana tentunya sebagai anggota di Forum Genre serta PIK Remaja, kita harus bisa menjadi insan yang mampu memobilisasi juga ya Ayah, mendukung memberikan pemaparan informasi yang lebih dalam lagi terkait dengan substansi genre, kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa hidup sehat yang baik, ngindarin tuh yang namanya cilok-cilok, seblak-seblak kebanyakan gitu ya. Gitu teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya aku mau tahu dulu nih kabar Katia. Gimana Katia kabarnya? Kabar baik Kak? Kabar baik, alhamdulillah Kak Rizky. Semuanya di sini gimana kabarnya? Enggak percaya, cuma 1-2 yang di depan yang bilang alhamdulillah. Semua kabarnya gimana? Alhamdulillah, luar biasa, alhamdulillah. Wah, terima kasih, keren itu, baru Duta Genre ya. Oke, Kak Rizky, tadi pertanyaannya apa? Iya, jadi kalau aku mau nanya kabar Katia dulu aja, gimana Katia? Kabar baik, alhamdulillah luar biasa. Oke. Ya. Utamanya nggak luar biasa, karena ayahanda aja luar biasa. Gimana kita nggak harus luar biasa kan? Benar sih, jadi gitu. ikut semangat juga ya Kak Betul. ya. Oke, mungkin mohon izin Ayah, Katia. Jadi kebetulan talk show ini dari sejak talk show yang pertama tadi kita siarkan juga melalui live streaming YouTube dan Instagram dari Genre Banten serta BKKBN Banten. Jadi buat teman-teman yang ada di sini bisa di-share linknya aja supaya nanti teman-teman yang di rumah juga walaupun gak ikut nih tapi tetap bisa merasakan euforianya. Euforianya seru-seruannya gitu kita diskusi bareng Ayah Nopian dan Katia di sini. Oke, mungkin mohon izin juga di sini ada ayah kita dari perwakilan BKKBN Banten, ada Ayah Rusman. Mohon izin Ayah. Ya, tepuk tangan teman-teman buat ayah kita. Oke. Baik, mungkin kalau gitu kita langsung aja kali ya. Jadi kita akan berbincang atau berdiskusi selama beberapa menit, 40 menit ke depan ya Katia, Ayah Nopian. Kita akan diskusi terkait dengan yang tadi aku sampaikan, bagaimana remaja bisa memobilisasi percepatan penurunan stunting di teman sebayanya. Mungkin masuk ke pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaan yang pertama itu adalah gimana sih caranya supaya kita sebagai remaja itu bisa menjaga kesehatan diri kita? Karena kan kesehatan diri ini adalah salah satu aspek penting gitu ya di dalam menurunkan angka stunting seperti itu. Gimana? Barangkali dari Katia dulu. Oke, baik. Baik, terima kasih. Pertama-tama biar makin semangat izin ya, Rizky ya. Adik-adik semua, Katia pengen banget nih kasih hadiah khusus satu pantun. Karena kalau di forum genre itu nggak pakai pantun kayaknya ada yang hilang gitu, kayak sayur tanpa garam gitu ya, lemes gitu kayaknya ya. Boleh kasih, nanti jangan lupa kasih cakepnya ya. Belum apa-apa udah langsung dikasih. Semangat banget Kak. Pergi ke Serang bersama AA. Cakep. Indah dekapan pacar yang lama. Cakep. Kalau ingin senang berdaya, ingat BKKBN berencana itu keren. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama Katia tuh pengen banget memberikan apresiasi dan hormat kepada Ayahanda Deputi kita, Ayahanda Nopian Andusti SEMT. Luar biasa karena beliau ini pengalamannya itu udah se-Indonesia. Kemarin Bengkulu, kemudian juga sempat di Balikpapan ya Ayah ya? Di mana Ayah? Sumatera di tadi ya, di Sumatera Selatan Palembang ya. Kemudian
Jakarta tentu sekarang jadi base camp beliau luar biasa. Ini kalau nggak ada keluarga yang mendukung, keluarga berencana, nggak mungkin Ayahanda itu sampai dalam pencapaian-pencapaian seperti itu. Kita doakan Ayahanda dan keluarganya selalu diberikan kekuatan, diberikan kebahagiaan, berkah dunia akhirat, sehingga bisa menanggung dan menjalankan amanah yang diberikan kepada beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ayo dengerin amin-aminnya dong. Amin, ya rabbal alamin. Juga kepada Ayahanda Kepala Perwakilan BKKBN Banten Bapak Rusman Effendi, Ayahanda terima kasih selalu menyertai kita, dan Kepala Sekban BKKBN Banten Kak Yuda Ganda Putra, saya manggilnya Kakak, boleh ya Kak, terima kasih. Juga seluruh pimpinan staf BKKBN Provinsi Banten yang hadir pada saat ini, ayo kita kasih cintanya dong ke mereka. Salam BKKBN. Salam Oke, BKKBN. salam BKKBN gimana teman-teman? Iya. Hidup berencana itu keren. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Tentunya duta-duta genre Provinsi Banten yang keren-keren, kece-kece, yang pasti semua adalah duta-duta yang kece, keren, terencana semua. Kalau tadi pertanyaan Kak Rizky berkaitan dengan gimana sih kitanya tuh remaja ya, khususnya bisa Kak Rizky? Ngejaga kesehatan Ngejaga diri kita, kesehatan baik ya. itu dari fisik, Nah, dari mental ini nih. ya gini loh, semuanya duta-duta genre yang ada di sini, konsep kesehatan itu sekarang itu bukan cuma kesehatan fisik. Konsep kesehatan itu juga termasuk kesehatan seluruh tubuh dan juga mental. Pernah nggak sih kamu punya temen ganteng sih, tapi kalau ngomong sama kamu tuh lalit gitu? Iya, yang pasti bukan duta genre nih yang di sini, ya kan? Cantik sih, tapi kalau ngomong kadang-kadang kayak ada di awang-awang gitu. Kak Rizky senyum-senyum kayaknya udah pernah pengalaman nih. Enggak Kak, cuma lagi urusan ngebayangin aja. Ngebayangin aja kan, lucu tuh. Nih, tadi kenapa Ayahanda bilang, kalian jangan diet-diet ya gitu, atau kemudian suka makan-makan yang mungkin nggak bergizi. Karena sesungguhnya yang namanya remaja gitu ya, yang mana kalau dalam teori itu ada di rentang usia 11 sampai dengan, kadang-kadang ada juga yang sampai 10 ya, tergantung dengan kematangan organ reproduksinya, sampai dengan usia 25 misalnya, itu memang masa-masanya yang penuh gejolak gitu. Gejolak pertama secara hormonal itu juga memang penuh gejolak. Yang kedua secara emosional. Nah coba, pernah nggak ada yang ngerasa nih cewek-cewek kalau mau menstruasi atau baru mau akan menstruasi, senggol dikit langsung gitu. Nah betul ya. Pagi hari sih ceria, sore hari perasaan kok kamarnya nggak suntuk-suntuk gitu. 180 derajat nah, gitu ya. Dan memang makanya kenapa banyak ahli itu bilang remaja itu adalah periodenya topan dan badai katanya. Karena yang namanya galau, lihat status aja ayah gampang ngeliatin statusnya remaja itu yang ini, andai kata aku tidak pernah bertemu dengannya misalnya, andai kata aku tidak pernah ada di muka bumi ini dan sebagainya gitu. Itu adalah remaja yang khas banget. Apakah itu abnormal? Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak, karena hormon kita yang dinamis itu memang dibutuhkan untuk mematangkan organ reproduksi agar kita siap untuk bereproduksi tentunya, begitu. Karena bagaimanapun sebagai manusia ini kan kita memang harus bertumbuh, banyak berkembang, nah gitu. Terus yang lain lagi, bagaimana kalau secara emosi? Ya, bagaimanapun hormon itu akan mempengaruhi kondisi emosi, begitu. Plus satu lagi, secara kognitif, kemampuan kognitifnya orang remaja kalau dilihat ya ukur kepala. Nih, punten si Eneng di depannya Katia nih. Kalau diukur nih lingkar kepalanya sama Katia sama kurang lebih gitu. Artinya apa? Padahal Eneng kayaknya baru umur berapa Neng? Dua-duanya? 18 tahun, Neng yang di sebelah? 12 tahun, 19 tahun. Nah itu tuh adalah tahap memang periodenya remaja gitu ya. Kalau dilihat lingkar kepalanya kurang lebih sama lingkar kepala Katia. Cuma Katia ada ininya aja kepolannya di belakang gitu yang gede gitu ya. Itu artinya apa? Fungsi kognitif, fungsi otak Anda itu udah nyari sama seperti orang dewasa.
mampu mengetahui baik buruk, sebab akibat, berpikir panjang dan sebagainya. Hanya saja remaja itu tuh pengetahuan dan pengalamannya itu nggak sama kayak Katia, kayak Ayahanda gitu ya. Kenapa? Karena emang dari segi usia kan lebih sebentar gitu loh, baru gitu ada di muka bumi ini ya, dibandingkan dengan Katia, dibandingkan dengan Ayahanda. Akibatnya apa? Pengalaman yang masih belum sebanyak Ayahanda mungkin atau Katia itu menyebabkan kemampuan untuk menganalisisnya itu sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman itu kurang. Sementara bukan berarti jelek, enggak. Karena dari segi processing kognitifnya itu setara dengan orang dewasa. Tapi pengalamanlah yang menyebabkan kita itu kadang-kadang ketika pengambilan keputusan tuh kelihatannya nggak mikir atau kurang tepat begitu. Nah, akibat padahal remaja itu keponya tinggi. Hayo, bener nggak? Bener nggak? Ini ikutan genre pasti awalnya kepo dulu. Iya kan? Nah, atau lihat-lihat Instagram, lihat-lihat media sosial, kayaknya menarik banget nih. Gue pengen terjun ke dunia yang belum pernah ada sama sekali sebelumnya nih, yang nggak pernah. Nah, keponya itu tinggi. Itu kaitannya juga sehingga Anda tuh jadi pengen tahu kenapa sih ini makanan di situ tuh rasanya apa gitu. Apalagi kalau udah lihat media sosial, ada tempat baru kayak gini, bla bla bla. Vlogger ngomong begini, influencer ngomong begitu. Kepo kita tinggi, ingin taunya kita tinggi, pengalaman belum banyak. Langsung ke situ. Kita nggak tahu makanannya sebenarnya bergizi atau tidak gitu. Termasuk juga kegalauan-kegalauan. Makanya kenapa tadi kalau Rizky tanya gimana sih ngatasinnya? Actually sebenarnya kalau kita bicara normal atau nggak normal Anda itu kepo. Normal Anda itu pengen tahu, normal juga kalau kita itu berada dalam kondisi-kondisi yang seperti layaknya topan dan badai. Karena memang periode perkembangannya kita, hormonalnya kita gitu. Sehingga yang perlu diketahui adalah apa caranya? Perbanyak pengetahuan, perbanyak pengalaman, lakukan diskusi-diskusi kayak sekarang ini gitu loh. Jadi ketika kita kumpul-kumpul begini, dapat sharing dari Katia, dari Ayahanda, ataupun dari genre-genre yang lain yang lebih, kan ada kakak-kakak genre kan. Nah itu menyebabkan kita punya banyak pengalaman, belajar dari pengalaman orang lain, atau kita nambah dengan baca-bacaan atau referensi yang baik, sehingga kita kemudian akan punya pengalaman dan pengetahuan yang juga lebih baik daripada yang enggak sama sekali untuk melakukan aktivitas-aktivitas baik tadi. Kayak gitu. Mudah-mudahan dengan begitu kamu juga jadi tahu gimana caranya hidup sehat, gaya hidup yang baik gitu. Termasuk juga menjaga banyak aspek yang bikin kamu sehat secara fisik dan mental. Gitu Kak Rizky. Oke, tepuk tangan teman-teman buat Katia. Itu tadi point of view dari Katia sebagai seorang psikolog tentunya ya. Jadi memang ranah pembahasannya ini kena banget nih ke mental nih. Bukan kena mental breakdown ya, tapi lebih ke gini ya ternyata gimana caranya supaya kita bisa bahasanya apa ya, bisa mengendalikan gitu, bisa mengendalikan mental kita, menjaga mental kita supaya kita itu secara mental tetap sehat karena itu dapat mempengaruhi secara fisik ya Kak ya. Baik, nah kemudian mungkin aku mau nanya kalau misalkan dari sudut pandang Ayah nih, kira-kira kesehatan diri itu menurut Ayah seperti apa sih dan seberapa penting? Gitu, Ayah. Terima kasih Mas Rizky, biar gak ngantuk. Salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda, yang bercanda. Tepuk tangan untuk kita semua, biar gak ngantuk. Jadi, kesehatan diri itu kan kesehatan kita. Apa saja? Apakah fisik saja? Tidak. Kesehatan fisik penting, tetapi mental juga penting. Spiritual juga penting. Lalu kenapa kesehatan itu penting? Kesehatan diri penting. Karena insan-insan yang produktif, orang-orang yang produktif hanya ada di diri yang sehat. Kalau sakit gimana mau produktif? Kalau sakit gimana mau belajar dengan baik? Orang cerdas pasti
orang yang sehat. Jadi kecerdasannya akan terganggu jika diri kita tidak sehat. Saya yakin yang di sini pasti sehat semua karena ceria semua, cerah semua, pada energik semua, pintar semua. Oleh karena itu begitu penting kesehatan diri. Tapi saya katakan bukan hanya fisik saja, tetapi kesehatan mental juga tidak kalah pentingnya. Spiritual juga penting. Jadi intinya kesehatan diri itu ada 3, fisik, mental, dan spiritual. Dan kenapa itu penting? Karena produktif hanya bisa ada di diri yang sehat. Oke? Paham? Saya yakin semua. Kok pahamnya sedikit sekali sih? Paham? Ketawa semua, ayo. Itu. Kok ada yang ngelamun? Ini. Kalau ngelamun nanti kesehatan mentalnya terganggu. Tapi kalau ketawa terus jangan pula. Jadi saatnya ketawa kita ketawa, saatnya tersenyum kita tersenyum. Ya. Kalau ketawa terus gimana? Ayo, ada yang bisa ketawa terus, Kak? Kalau senyum-senyum sendiri gimana? Ada. Kasmaran. Itu pintar. Kayaknya lagi masa-masanya ya. Ini masa-masanya. Biasanya senyum-senyum sendiri kan. Pas di kamar berkaca, bercermin, sambil senyum, memandang wajah sendiri. Itu bukan mental gak sehat, itu tanda kasmaran itu. Ada yang sudah punya pacar? Coba angkat tangan. Yang sudah punya pacar angkat tangan. Biasanya. Yang belum punya pacar angkat tangan. Tuh. Kalau ditanya kayak gitu pasti ngakunya nggak punya. Berarti ya? yang nggak angkat tangan sudah punya pacar. Kan gitu. Ini ya. Pacaran boleh, tetapi ada batasnya, ya. Itu. Kalau nggak punya pacar juga, jomblo terus-terusan juga nggak sehat. Itu ya. Oke, Mas Rizky lanjut. Terima kasih. Siap, Ayah. Terima kasih banyak, tepuk tangan teman-teman. Mungkin kalau misalkan teman-teman di sini yang belum punya pacar tuh karena fokus banget kayaknya menerapkan 2125 kerennya, ya nggak sih? Nah, jadi 2125 keren itu adalah itu slogan kita di BKKBN sama genre ya kan? Ya. Katia itu adalah minimal 21 tahun untuk perempuan menikah, usia idealnya dan minimal 25 tahun untuk laki-laki. Oke, itu tadi jawaban dari 2 sudut pandang yang berbeda teman-teman terkait dengan kesehatan baik secara fisik, mental maupun spiritual, sehingga memang penting buat kita menjaga ketiga hal tersebut. Tapi salah satu yang paling utama yang memang perlu kita utamakan adalah salah satunya di mental. Karena ketika mental kita sehat itu akan berpengaruh juga kepada fisik kita yang mengikuti fisik kita untuk menjadi sehat juga, seperti itu. Oke, kalau gitu mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya, Ayah, Katia. Pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan gizi seimbang serta pencegahan anemia. Karena kan selama beberapa waktu kemarin itu kita gencar banget nih membahas terkait gimana sih caranya rebahnya tuh supaya bisa menjaga gizi seimbangnya. Terus gimana sih caranya supaya remaja tuh bisa mencegah anemia. Karena kan ini salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya stunting, lahirnya anak stunting gitu. Nah mungkin karena ya tadi udah dari Katia, sekarang kita dari Ayah dulu nih ya. Gimana menurut Ayah? Ya. Jadi pada dasarnya gizi seimbang itu kan adalah kita memenuhi kebutuhan gizi kita sesuai dengan kebutuhan tubuh. Lalu seimbangnya di mana? Yang masuk dan yang keluar itu berimbang. Ini. Jadi kebutuhan kita ketika tidak kita penuhi sesuai kebutuhan maka tidak seimbang. Itu. Nah, anak-anakku, para remaja saat ini ya, banyak sekali yang anemia. Ya. Banyak sekali yang kekurangan energi kronis. Sebagai akibat apa? Sebagai dampak daripada pemenuhan gizi yang tidak seimbang. Karena pemenuhan gizi seimbang ini sangat penting dalam rangka kita mewujudkan diri tadi yang sehat. Yang kita sampaikan ke depan, kita diskusi ke depan tadi. Nah lalu bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang ini? Yaitu yang pertama adalah memenuhi kebutuhan makanan yang beraneka ragam. Ya. Kemudian yang kedua, jaga pola hidup yang sehat dan bersih. Ini. Kemudian yang ketiga, ayo sering berolahraga agar fisik kita
dan pikiran kita tetap sehat. Dan yang keempat, jaga keseimbangan berat badan kita. Ya, nah ini agar kita bisa memperoleh asupan gizi yang seimbang yang dibutuhkan tubuh. Karena anak-anakku sekalian ya, ternyata yang anemia itu masih 37%. Artinya 3-4 anak-anak remaja atau yang pasangan usia subur ini anemia. Ini. Kemudian yang kekurangan energi kronis juga dari 10 remaja 3-4 ini kekurangan energi kronis. Kenapa? Karena selagi ngetren ini ke diet ya, diet. Tapi ada diet yang tidak sehat. Diet yang tidak sehat. Kurus ya kurus. Ya kan? Apa namanya? Karena kalau istilahnya apa? Kurus, tinggi, langsing. Apa namanya? Kutilang. Itu. Ini kutilang biar indah dilihat, tetapi belum tentu sehat. Oleh karena itu, jagalah kesehatan kalian di kala remaja dan pertahankan sampai nanti kalian lansia. Kenapa sampai lansia? Karena tidak semua remaja, tidak semua yang muda itu bisa menjadi lansia. Hanya lansialah yang pernah mengalami muda dan remaja. Agar bisa menjadi lansia, maka kesehatan harus dijaga mulai dari sekarang. Ya, oke? Dan itu pun prasyarat untuk melahirkan anak-anak yang sehat di masa-masa yang akan datang. Karena kalian ini ada calon bapak, ada calon ibu, ya. Calon bapak dan calon ibu harus sehat agar nanti anak-anak dilahirkan akan sehat. Tanaman yang subur, tanaman yang produktif pasti tumbuh dari bibit yang unggul. Ya kan? Tidak ada tanaman yang produktif, tanaman yang bagus yang tumbuh dari bibit yang tidak unggul. Oleh karena itu, anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang cerdas dilahirkan dari orang tua yang sehat, kuat dan cerdas pula. Itu Mas Rizky ya. Baik, terima kasih banyak Ayah. Itu tadi ya teman-teman. Wah, ini langka banget loh disampaikan langsung oleh Ayah Nopian selaku Deputi KSPK teman-teman. Jadi mari sama-sama kita simak ya. Selanjutnya ini gimana kalau misalkan dari pandangan Katia? Ya, kalau Katia sih apa yang dikatakan Ayah Nopian itu udah luar biasa ya. Karena bicara tentang bagaimana gizi seimbang. Cuma Katia pengen kalian gini nih. Yang namanya remaja itu kan seringkali dia melihat dirinya itu nggak puas gitu. Dia bandingkan dengan temennya, dia bandingkan di media sosial tuh begini, begitu. Makanya kenapa ada yang bener kata Ayah tadi, dietnya tuh sampai nggak jelas gitu. Diet yang tidak berkonsep, diet yang tidak sesuai dengan nasihat ahli gizi. Pengetahuan tentang makanan yang seimbang, adanya karbohidrat, lemak, protein, dan dari segala macam sumber, saya yakin semua itu ada di tangan kalian, gitu kan? Saat ini kan kalian ada yang lagi ngakses apalah itu ya, atau lagi nanti kalau istirahat dengan mudahnya itu bisa mencari apa sih yang gizi yang baik dan seimbang gitu. Tapi satu hal yang sering kali itu kalian abaikan, remaja tuh lupa, adik-adik tuh lupa atau mungkin juga memang sebenarnya ini adalah hal psikologis yang sekali terjadi pada teman-teman, adik-adik, yaitu terkait dengan penerimaan pada diri kamu gitu. Bahwa kamu itu baik apapun kamu gitu. Kamu nggak bisa dibandingkan sama teman kamu ataupun orang lain yang ada di media sosial gitu. Kamu harus cintai diri kamu dulu, tubuh kamu, semua yang ada pada kamu, sehingga kemudian kamu bisa membaca tubuhmu. Ketika kamu makannya ini kurang, sementara berkegiatannya banyak, kamu lemes begitu. Oh, tubuh saya ini lagi menjerit nih, membutuhkan asupan karbo, lemak dan sebagainya. Ketika saya makan lemak ini, kemudian kok perut saya nggak enak ya, keluar
BAB-nya juga agak susah ya. Oh mungkin tubuh saya tuh gak cocok dengan makanan ini. Jadi semakin Anda mengetahui diri kamu cinta dengan tubuh kamu menerima diri kamu, maka kamu juga akan meminimalisir perilaku-perilaku yang malah merugikan. Misalnya tadi diet yang gak seimbang, gak jelas hanya karena pengen kurus gitu, kutilang kalau kata ayah gitu ya. Oh, atau karena stres kamu makan aja gak pakai kontrol gitu ya adik-adik. Makanya dari sini katanya cuma mau bilang bahwa terima kamu apa adanya, cintai kamu. Pertama kali tuh pagi hari ya, pagi hari ketika kamu udah selesai mandi, kamu menatap kaca di depan di toilet atau di kamar kamu, ngomong sama orang yang ada di depan cermin itu. Siapa yang kamu hadapi? Diri kamu sendiri kan? Ya. Terus katakan bahwa aku menyukai dan mencintaiku apa adanya gitu. Ya, sehingga dan berikan senyuman kamu gitu, sehingga kamu juga nggak akan perlu untuk mendapatkan cinta dari orang lain, sayang ataupun penerimaan dari orang lain, karena kamu tuh udah menerima diri kamu. Jadi itu terus kamu lakukan tiap hari, itu akan tertanam tuh alam bawah sadar. Dan orang yang menyayangi, ya orang yang sayang tuh kan nggak akan menyanyiakan orang yang disayang, betul nggak? Sehingga kamu nggak akan menyayangi tubuh kamu gitu dengan memberikan makanan-makanan yang gak bergizi atau gak paham bahasa tubuh sendiri. Lagi lemes malah maksain gak makan sama sekali. Big no itu gitu ya. Jadi itu kira-kira Mas Rizky. Oke, tepuk tangan teman-teman semua. Berkaitan dengan apa yang tadi Ayah sampaikan ya. Mungkin ini juga relate dengan salah satu slogan kita, Katia, yaitu you are what you eat. Jadi kita adalah apa yang kita makan gitu. Sehingga ini menjadi satu hal yang perlu kita tanamkan di dalam pikiran kita bahwa ayo kita menerima diri kita sendiri. Khususnya mungkin dalam ngediet itu, untuk diet ya, untuk diet sendiri kan emang masa-masa kita tuh masa-masa yang aku tuh pengen kelihatan perfect gitu. Aku pengen kelihatan aku pengen kelihatan sebaik mungkin di depan orang-orang, iya gak sih? Iya ya, kita selalu pengen berusaha tampil yang terbaik gitu. Tapi tentunya harus dengan cara yang baik dan tepat juga ya Katia. Seperti itu. Nah mungkin ini ada satu pertanyaan lagi, yaitu terkait dengan kontribusi para remaja gitu. Bagaimana sih caranya gitu Ayah, Katia? Karena memang teman-teman remaja sendiri kita memang sudah berkomitmen gitu ya. Berkomitmen kita sama-sama ingin berjuang untuk memerangi stunting, kasus stunting khususnya yang ada di Provinsi Banten sendiri, di masing-masing kabupaten kota. Tapi terkadang kita itu masih terhalang dengan apa sih yang sebetulnya hal-hal tepat, hal-hal yang bisa masif untuk kita lakukan baik dari atas di tingkat nasional hingga ke tingkat mungkin kalau bisa sampai ke tingkat kelurahan gitu ya. Apa yang bisa dilakukan oleh remaja, kontribusi yang seperti apa untuk remaja-remaja di Provinsi Banten ini bisa turut mengurangi kasus kasus stunting yang ada di Provinsi Banten. Gitu. Boleh? Gimana? Ayah dulu? Oke, silakan Ayah. Terima kasih Mas Rizky. Jadi stunting ini memang mengalami penurunan, tetapi masih cukup tinggi. Banten itu memang turun 4,5%, dari 24,4 menjadi 24,5 menjadi 20,0, dan ini masih cukup tinggi. Ya. Lalu apa sih pertanyaan peran remaja? Apa sih kontribusi para remaja yang dapat disumbangkan dalam rangka percepatan penurunan stunting? Ada dua pendekatan. Pendekatan pertama ada pendekatan mulai dari diri sendiri, dan pendekatan kedua adalah pendekatan untuk orang lain. Untuk diri sendiri, bertekad bahwa saya akan menikah, salah satunya, sesuai dengan slogan genre, setelah saya usia yang cukup ideal. Itu untuk diri sendiri. Mengapa? Karena ketika menikah terlalu muda dan melahirkan di usia yang masih muda, belum ideal, ini berpotensi melahirkan anak-anak stunting. Itu satu, ya kan?
Kemudian yang kedua untuk diri sendiri, kita harus persiapkan ketika memasuki kehidupan berkeluarga secara ekonomi, secara mental, secara fisik juga harus persiapkan. Mengapa? Karena ketidaksiapan ini juga berpotensi melahirkan anak yang stunting. Itu para remaja ya. Kemudian memahami tentang kesehatan reproduksi. Ya. Karena ini sangat-sangat penting bagi calon mama atau ibu-ibu muda. Oke, itu diri sendiri. Lalu bagaimana peran kalian sebagai dutanya para remaja untuk orang lain? Tadi disampaikan bahwa duta-duta genre ini adalah konselor, pendidik, pembimbing bagi teman-teman sebayanya. Jadi sampaikanlah pesan-pesan tadi kepada teman-teman kita. Ayo, kesehatan reproduksi itu penting loh. Makanan bergizi itu penting loh agar kita sehat. Jangan dululah menikah kalau usianya masih terlalu muda. Ayo kalau mau menikah nanti setelah usia kita ideal. Ayo kita sekolah dulu, kita persiapkan dengan baik. Ayo kita siapkan dulu secara ekonomi. Ya, agar nanti ketika kita sudah berkeluarga, kita betul-betul siap untuk membangun keluarga yang ideal. Kalau lagi pacaran itu semuanya indah loh. Indah. Dunia serasa milik berdua. Yang lain ngontrak semua. Ya kan? Tapi setelah menikah, ternyata kita yang ngontrak dunia milik orang lain. Oleh karena itu persiapkanlah diri secara baik. Ini. Nah, kembali kepada peran para remaja untuk percepatan stunting. Ya tadi, kita melakukan peran dari hulu. Peran mencegah agar tidak terjadinya anak-anak lahir stunting. Satu hal yang saya ingin sampaikan, dan tolong sampaikan kepada saudara-saudara kita, para remaja sekitar kita, di samping mendewasakan usia perkawinan, tapi tolong sampaikan, kalau mau menikah, bagi yang usia sudah cukup ideal, tolong periksakan kesehatan 3 bulan sebelum menikah. Apakah anemia atau tidak? Apakah kekurangan energi kronis atau tidak? Apakah lingkar lengan atas atau terlalu kurus atau tidak? Karena ketiga komponen utama ini sangat-sangat mempengaruhi terhadap apakah anak nanti lahir stunting atau tidak. Lalu mengapa 3 bulan anak-anakku? Karena apabila anemia, apabila kekurangan energi kronis, apabila terlalu kurus, maka masih ada waktu 3 bulan untuk memperbaiki kondisi kesehatan. Mengapa? Agar ketika hamil betul-betul dalam kondisi yang sehat. Ibu yang sehat akan hamil, anak dalam kandungannya juga akan sehat. Kalau ibunya tidak sehat, ibunya kekurangan gizi, maka dikhawatirkan anak yang dikandung juga akan kekurangan gizi. Dan dampaknya adalah anak nanti lahir stunting. Kalau anemia diberi tablet tambah darah. Oleh karena itu ada gerakan anak-anakku sekarang di sekolah-sekolah itu pemberian tablet tambah darah. Ini mungkin nanti Tia nanti bisa mendorong pihak-pihak terkait, ayo berikan tambah darah. Karena tadi saya katakan ada 3-4 setiap 10 remaja ini kekurangan kekurangan energi kronik dan sekaligus anemia. Ini sangat berbahaya. Ada nggak yang pernah cek apakah anemia atau tidak? Cek HB ada nggak? Ada nggak? Ini harus dicoba cek dulu. Nah, jangan-jangan di sini ada yang anemia. Itu. Ini. Oleh karena itu, tolong jaga kesehatan karena ini sangat penting untuk melahirkan anak-anak yang sehat di masa-masa yang datang. Karena kenapa? Karena kalian adalah calon orang tua. Di samping kalian akan meneruskan generasi saat ini, tapi kalian juga akan melahirkan generasi-generasi penerus berikutnya. Nih. Oke, itu Mas Rizky ya. Siap Ayah, terima kasih banyak. Jadi yang sudah pasti itu adalah kita sebagai remaja itu mencegah dari hulu ya, agar hilirnya ini tentunya berakhir dengan baik.
Jadi kita harus bisa mencegah dari hulu sebagai remaja dengan tentunya menjaga kondisi kita tetap sehat gitu, menjaga sering ngecek nih kebutuhan gizi kita sudah terpenuhi atau enggak, atau kita sering-sering ngecek ke dokter gizi ya, mungkin bisa ke puskesmas juga ya terkait pengecekan gizi, gimana sih status gizi kita, seberapa banyak sih yang kita perlukan gitu dalam kebutuhan gizi kita sehari-hari, serta minum tablet tambah darah dalam kurun waktu yang sudah ditentukan untuk menjaga agar kadar hemoglobinnya atau sel darah merahnya tetap baik, stabil seperti itu. Oke, gimana kalau dari Katia sendiri? Ya, baik. Pertanyaannya bagus banget ya, karena gimana sih kalau kita bicara remaja atau pemuda itu bisa ikut, ya artinya kita kontribusi juga ya untuk mencegah ataupun mengurangi stunting, yang walaupun kalau kata ayah bilang di Banten nih udah turun gitu, tapi kalau kita bicara kepuasan kan kita pengen lebih turun lagi ya. Kenapa? Karena harapan kita tuh Indonesia 2045 tuh Indonesia emas. Indonesia yang mana sumber daya manusianya itu hebat-hebat, keren-keren gitu. Nggak cuma yang nggak cuma, dan bisa bersaing gitu dengan sumber daya manusia yang ada di negara lainnya. Salah satunya harus sangat memperhatikan itu tadi, kesehatan kita, kepastian tubuh kita, supaya kita juga tidak dilihat sebelah mata dari negara-negara lain. Nah, kalian kenal nggak sih sama Bung Karno? Siapa tuh? Itu presiden pertama, iya benar. Beliau tuh sangat monumental banget karena beliau itu juga adalah founding fathers-nya negara Indonesia. Dan ada satu hal yang disebutkan oleh beliau terkait Bung Karno, terkait dengan pemuda. 1000 orang tua bisa bermimpi, tapi 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Itu kata Bung Karno. Wah, kan itu satu penghargaan ya terhadap pemuda gitu ya, terhadap orang-orang muda. Karena dulu riwayatnya pada saat kemerdekaan pun yang mendorong Bung Karno dan Muhammad Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan itu orang-orang muda gitu. Mereka dorong karena orang tua itu kan mikirnya lama, panjang, ini nanti pertimbangannya apa dan sebagainya. Sehingga takut nih Jepang udah takluk pada sekutu. Gimana nih di periode critical time, kemudian mereka mengeksekusi dengan mendorong Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta itu untuk memproklamirkan kemerdekaan. Kenapa saya ngomong begitu? Saya mau ngomong bahwa, hey pemuda, kamu tuh kalau kamu bisa menggunakan dan mengoptimalkan seluruh potensi kamu gitu ya, maka kamu bisa bikin apa saja gitu. Tapi sekarang pemuda yang ada di seluruh dunia itu kondisinya beda. Nggak seperti zaman penjajahan dulu atau zaman perang dunia dulu di mana makanan gitu ya, akses terhadap kesehatan sulit. Sebenarnya kan mudah. Puskesmas di desa-desa ada kan? Ya enggak? Ya, kita sangat peduli hal itu kan, pemerintah sangat peduli terhadap hal tersebut. Tapi kalau pemudanya sendiri nggak peduli terkait dengan masalah gizinya sendiri dan kesehatannya sendiri, itu akan sulit. Sementara yang namanya remaja seperti kayak kata ayah tadi bilang, diomongin sama orang tua tuh nggak nyambung, nggak mau, suka nggak dengerin gitu ya. Mereka lebih kepo ngeliatin, mencari informasi dari temannya sendiri atau dari media-media. Sementara kita nggak tahu media ini benar apa enggak. Makanya sekarang kalian, menurut saya secara khusus duta genre nih, yang sudah terpilih, saya yakin udah terseleksi dengan baik ya kan Mas Rizky. Itu pasti punya kemampuan lebih, minimal kalian tuh udah dilatih dengan banyak informasi, pengetahuan, termasuk misalnya tadi gizi dan kesehatan. Jadi salah satu tugas dari duta genre menurut saya itu adalah itu tadi, menjadi teman sebaya, tapi teman sebayanya yang berkualitas, yang bisa memberikan informasi-informasi yang tepat dengan gayanya kalian, bukan gayanya orang tua gitu. Ya kan? Karena itu tuh lebih nyambung dibandingkan kalau ngomongnya, kalau kalian tuh ngasih taunya seperti seperti gayanya aku gitu ya, misalnya Katia, pasti kan lebih nyambung kalau kamu yang ngomong gitu. Jadi kalian itu duta itu adalah fungsinya salah satu menstimulasi, memotivasi teman kamu dulu
untuk melakukan ataupun dia tuh dapat informasi-informasi yang benar. Seperti tadi misalnya, kamu mau nikah ya? Kalau mau nikah tuh ini kalau cewek mah jangan umur 17 tahun. Tapi nunggu ya 21 tahun. Kenapa? Karena bla 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 bla. Kalian tahu itu kan? Terus cowok kamu misalnya udah buru-buru pengen nikah. Memang usia kamu udah 21 misalnya. Neng tadi 19 misalnya, tunggu aku 21 tahun gitu misalnya. Nah itu kan dari kamusnya sendiri sudah memiliki pengetahuan dan kemudian menyampaikan pada pasangan. Yang lebih berimpact lagi adalah kamu jadi teman sebaya buat teman-teman kamu. Dengan cara kamu, salah satunya menurut aku yang paling keren dan paling mumpuni itu sekarang adalah media sosialmu. Manfaatkan media sosialmu itu, konten-kontennya selipin tuh informasi baik yang tepat yang udah dikasih sama kakak-kakak kamu di BKKBN gitu. Ayah kasih kalian informasi, bunda kasih kalian informasi yang tepat gitu dengan cara kamu. TikTok misalnya, no, kasih tulisannya, jangan nikah ya usia 21 tahun untuk perempuan, harus kalau mau nikah usia 21 tahun perempuan gitu, no, TikToknya kasih konten yang kayak gitu misalnya, atau Instagramnya juga bisa dipakaikan seperti itu, karena media sosial itu yang paling terlatih untuk megang ataupun juga menggunakan tuh kan kalian Gen Z nih. Orang-orang yang individu-individu yang usianya tuh antara tadi remaja semua 11 sampai 26 tahun. Jadi mau nggak jadi duta genre yang berkualitas? Harus ya, karena kalau enggak kasihan. Karena kalian tuh udah punya amanah gitu ya di pundak kamu untuk minimal memberikan dan mengedukasi, memberi informasi dan edukasi orang-orang di sekitar kamu dan tentunya buat diri kamu sendiri sebagai contoh. Benar sekali kata ayah tadi bilang, dari diri kamu. Jadi contoh karena udah jadi duta genre yang cewek nggak jangan nikahnya kurang dari usia 21 tahun gitu. Kalau yang cowok tentu sabar ya 25 tahun baru memutuskan untuk berkeluarga. Jadi kayak gitu. Terima kasih Mas Rizky. Oke, tepuk tangan teman-teman semua. Baik, terima kasih banyak kepada Ayah serta Ayah Nopian, kepada Katia juga atas tadi terkait dengan apa yang sudah disampaikan ya. Aku harap teman-teman bisa menyerap semua dengan baik apa yang tadi disampaikan. Karena sejujurnya memang sebuah kesempatan emas, ini khususnya bagi Ayah Nopian ya, yang memang sudah datang dari jauh untuk bertemu dengan teman-teman semua. Apresiasi teman-teman, tepuk tangan untuk Ayah kita. Ini langka banget teman-teman, beliau bisa hadir ke sini membersamai kita di sini di acara talk show kita. Demikian juga dengan Katia. Terima kasih banyak Katia karena sudah menyempatkan waktunya. Mungkin aku izin sedikit berikan closing statement ya dari Ayah dan Katia terkait dengan gimana? Oh gitu. Berarti gimana? Mau dari Ayah sama Katia atau gimana? Oh Katia dulu. Oke, itu ada closing statement dari Katia dan dari Ayah ya. Silakan Kak. Baik, terima kasih Ayah, kesempatannya izin ya Ayah ya. Adik-adik duta genre yang Katia sayangin, kalian punya satu peranan besar di muka bumi ini untuk menjadi pemuda yang bisa merubah dunia. Kalau hal itu ingin dicapai, maka darimulah kamu mulai. Dari dirimulah kamu mulai untuk menjadi contoh dan model. Sehingga kamu bisa menginfluence teman-teman sebaya kamu dan menguatkan mereka untuk mengambil langkah-langkah baik. Sehingga kita semua pemuda-pemuda itu bisa siap menjadi individu yang mensukseskan Indonesia Emas 2045. Itu saja kira-kira. Terima kasih Katia. Baik, dari Ayah, silakan Ayah untuk closing statementnya. Terima kasih. Dulu kan ada pepatah lama, gantungkanlah cita-cita setinggi langit. Kalau zaman saya dulu itu luar biasa itu menggemanya. Artinya para remaja, khususnya remaja Provinsi Banten, harus yakin dan percaya bahwa kita mampu. Kita bisa untuk menjadi generasi-generasi yang berkualitas. Satu kalimat yang ingin saya sampaikan, anak-anakku semuanya. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Kalaupun tidak bisa,
berarti kita belum bisa menemukan caranya. Kalau belum bisa, berarti caranya belum ketemu. Itu kan? Dan satu tekad harus dibangun oleh anak-anakku. Harus yakin dan punya komitmen untuk menjadi yang terbaik. Saya ingin menjadi yang terbaik. Kalau semuanya ingin menjadi yang terbaik, maka akan terkumpullah generasi-generasi Indonesia emas nanti adalah generasi-generasi yang terbaik. Karena salah satu syarat untuk dapat mewujudkan generasi emas Indonesia 2045, salah satu persyarat yang utama adalah kualitas SDM-nya yang komprehensif, yang penuh inovasi. Ini satu syarat. Agar kita bisa bersaing, maka kualitas SDM kita harus betul-betul mumpuni dan semuanya menjadi terbaik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi closing statement dari Ayah Nopian dan Katia mengakhiri sesi talk show kita pada sore hari ini.